Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa walah, amma ba'd. Sahabat kajian Islami yang dimuliakan Allah, berjumpa lagi dengan channel kami yang sangat dhaif ini. Mudah-mudahan Allah berikan wasilah channel ini berkah dunia akhirat, ilmu yang manfaat, sehat jasmani, sehat rohani, semuanya Allah kasih mudah. Sahabat kajian Islam yang dimuliakan Allah, banyak manusia mencari kemuliaan dengan berbagai cara. Dengan cara memperbanyak harta dan kekayaan plus kekuasaan, menjaga image, apapun dilakukan untuk mencari satu kemuliaan di dalam hidupnya. Padahal agama kita sudah menitik beratkan, kalau Allah sudah ridho, insya Allah Allah kasih mulia. Ada manusia yang ingin hidup mulia dengan berbagai macam rekayasa kehidupan, tapi kenyataannya di situ tidak ada mulia. Karena konsep mulia cuma ada di dalam Al-Quran dan hadis. Salah satunya adalah rumus simple keramat hidup manusia, ridallah wa ridal walidain. Ridhonya Allah, Allah letakkan pada ridho kedua orang tua. Keramat hidup kita, bolehlah kita menyanjung-nyanjung guru kita, maka sanjung setinggi-tinggilah ayah bundamu. Boleh kita memuliakan, menghormati, cinta kepada ulama, tapi lebih hormatlah kepada ayah bundamu. Boleh kita mengagung-agungkan semua yang sangat kita anggap itu agung, tapi agungkanlah ayah bundamu. Saudara yang dimuliakan Allah, bahagia manakala orang tua kita masih ada di dalam hati kita. Sekalipun setiap hari kita ibadah hebat, setiap hari kita sedekah bahkan miliaran, setiap bulan kita umrah, semua rangkaian kehidupan kita laksanakan, tapi sering kita torres luka pada hati ayah bunda kita, maka detik itu Allah tutup rapat-rapat pintu surga. Na'udzubillah min zalik. Saudara yang dimuliakan Allah, ada seorang sahabat di masa baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketika hidupnya dia merasa masih banyak satu kesempatan untuk berbakti kepada ayah bundanya, tapi ia sia-siakan. Bahkan sampai kedua orang tuanya meninggal, dirinya tidak ada di samping orang tuanya. Sampai ketika Rasulullah sudah wafat, maka ini anak baru taubat. Maka salah satu sahabat yang dicari adalah Abdurrahman bin Sakhar, atau yang sering kita kenal dengan Abu Hurairah. Satu sahabat yang sering meriwayatkan hadis daripada baginda Nabi. Satu sahabat yang terbilang min kibarus sahabah, sahabat-sahabat yang sangat berpengaruh, yang sangat potensial, yang sangat soleh, yang sangat agung. Dan satu sahabat yang terbilang sangat dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini anak muda, dia berkeluh kesah, curhat kepada Abu Hurairah, karena Abu Hurairah adalah sahabat yang paling dekat dengan Rasul, salah satunya. Ditanyalah, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, adakah amalan yang bisa aku laksanakan? Amalan apa wahai kisanah? Kata Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, dulu ketika aku hidup, aku banyak menyengsarakan orang tuaku, aku banyak mendurhakai orang tuaku, sampai kedua orang tuaku meninggal, aku tidak ada di sisinya. Aku menyesal wahai Abu Hurairah, aku menyesal. Adakah amalan untuk aku berbakti kepada orang tuaku sehingga Allah ridho kepadaku? Maka Abu Hurairah tersenyum. Pemirsa, apa kata Imam Abu Hurairah?
Salasah, 3 perkara kau lakukan, maka kau terhitung sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Sekalipun jasad ayah bundamu terbujur kaku, selongsong satu jasad di pembaringan, sudah berkalang tanah, tapi sampai kapanpun pena malaikat akan mencatat engkau sebagai seorang anak manusia yang sangat berbakti kepada orang tuamu. Maka nangis itu anak muda. Ya Abu Hurairah, akhbirni wa masalasah. Wahai Abu Hurairah, tolong kabarkan kepadaku, kasih tahu saya apa 3 amalan tersebut. Yang pertama, wahai kisana, istaghfir lahuma, mohon ampunkanlah kedua orang tuamu kepada Allah. Paling tidak jangan pernah kau berdoa kecuali kau selipkan nama ayah bundamu di situ. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Rabb, ampunkanlah dosa-dosa hamba, ampunkanlah dosa-dosa kedua orang tua hamba, dan sayangi keduanya sebagaimana keduanya menyayangi hamba di waktu kecil. Siapa seorang anak manusia berdoa untuk kepentingannya saja, siapa seorang anak manusia berdoa, rajin berdoa, tapi dia lupa menyelipkan doa untuk ayah bundanya, faqad khana li abawayhi, maka cukuplah dia dikatakan sebagai seorang anak yang durhaka, khianat kepada orang tuanya. Nauzubillah min zalik. Saudara yang dimuliakan Allah, ada satu hadis di dalam kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya. Hadis melalui sanad daripada Syekh Ma'ruf Al-Qurhi. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang yang istighfar 70 kali ba'da salat asar, maka 70 tahun Allah ampunkan dosanya. Permasalahannya, istighfar yang model bagaimana? Macam-macam boleh. Mau sayyidul istighfar, mau astaghfirullahal azim, mau astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, apa saja. Ba'da salat asar kita istighfar 70 kali. Apa kata Rasul? 70 tahun dosamu diampunkan oleh Allah. Sehingga sahabat bertanya, ya Rasul, seandainya dosa saya tidak sampai 70 tahun, maka sisa rahmat dan maghfirah Allah akan berikan kepada ayah bundamu di alam barzakh. Saudara yang dimuliakan Allah, katakan dosa kita 20 tahun. Ba'da asar kita istighfar 70 kali. 70 kurang 20 sisa 50. Maka maghfirah, rahmah selama 50 tahun Allah berikan kepada ayah bunda kita di alam barzakh. Ini derajat hadis ini, derajatnya memang dhaif, tapi ittafaqal muhaddithun ala jawazi al-istimali al-ahadits ad-dhaifah. Seluruh ulama muhaddithin sepakat bolehlah kita mengamalkan hadis-hadis dhaif li fadailil a'mal wa targhib fil ibadah, untuk mencari keutamaan amal perbuatan dan menggemarkan kita ibadah, selama tidak ada yang menyinggung tentang syariat, selama tidak bersinggungan dengan norma akidah. Oke lah, kita tidak usah mempermasalahkan itu. Yang jelas istighfar atau Rabbighfirli wali walidayya jangan terlepas. Dimanapun kita berada, dimanapun kau berada, maka istighfarkanlah orang tuamu, kata Imam Abu Hurairah. Lalu yang kedua, wahai Abu Hurairah, yang kedua adalah tasaddaqa alaihima, bersedekahlah kepada kedua orang tuamu. Tak mesti pakai uang, kalau dulu dinar dan dirham. Tak mesti pakai makanan, tak mesti pakai harta benda. Lihat satu hadis yang dinukil oleh Al-Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi di dalam kitab Al-Azkarnya. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa kullu tasbihatin shadaqah, wa kullu tahmidatin shadaqah, wa kullu tahlilatin shadaqah,
wa kullu takbiratin shadaqah, wa amrun bil ma'ruf shadaqah, wa nahyun 'anil munkar shadaqah. Kita mengucapkan subhanallah itu sedekah, alhamdulillah itu sedekah, Allahu akbar itu sedekah, la ilaha illallah itu sedekah, nyuruh orang berbuat baik itu sedekah, nahan mencegah orang berbuat maksiat munkarat itu sedekah. Saudara yang dimuliakan Allah, la kalau subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, kalimat thayyibah yang tersimpul di dalam zikir-zikir masnunah yang sangat disunnahkan, apalagi kalau kita baca Al-Quran. Dalam artian ketika kita bertasbih, contohnya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Atau kita istighfar, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Apapun zikir tersebut, ya Allah ya Rabb, saya sedekahkan pahala zikir-zikir ini untuk ayah bundaku, insya Allah sampai. Apalagi Al-Quran, kita baca Yasin, kita hatam Al-Quran, atau kita punten mohon maaf minta tolong santri, minta tolong kawan, minta tolong handai tolan untuk membaca Al-Quran atau hatam Al-Quran, punten mohon maaf, sedikit kita kasih bisyarah, insya Allah semua nilai mulia itu akan Allah sampaikan kepada almarhum almarhumah. Tasaddaq alaihim, bersedekahlah kepada ayah bundamu. Atau dengan tenaga kita, tetangga kita lagi butuh bantuan untuk ngecor masjid, musola samping rumah kita lagi bangun. Kita bukan nggak punya uang, punya, tapi kita juga butuh untuk beli susu anak, katakan begitu. Maka kita bantu dengan tenaga, kita angkat semen, kita ngecor barang-barang, capek, keringat kita dihitung oleh Allah sebagai keringat orang-orang yang jihad fisabilillah. Ya Allah ya Rabb, seharian ini hamba mengerahkan tenaga untuk membangun masjid dan musola. Ya Allah ya Rabb, kirimkanlah amalan tenaga seharian penuh untuk masjid dan musola, pahalanya untuk ayah bundaku di sana ya Allah ya Rabb. Sampai tasaddaq alaihim, bersedekahlah kepada ayah bunda. Lalu yang ketiga, wahai Abu Hurairah, yang ketiga adalah fil aqaribahuma, sambung silaturahim kepada orang-orang yang dulu dekat kepada ayah bundamu. Kita nggak kenal, tapi dulu kita tahu, kita pernah diajak kemari, maka sambung silaturahim. Nggak perlu kita harus meninggal dunia, tapi semua amalan-amalan anak manusia setiap malam Jumat, setiap menjelang azan maghrib Kamis sore, maka amalan kita disetorkan sebelum kepada Allah, maka disetorkan seluruh amalan baik dan buruk kita kepada ayah bunda kita. Senang mereka, justru jangan dijauhin, karena beda partai, beda kepentingan, beda golongan, tapi kita tahu itu dulu orang baik, teman sejawat orang tua kita. Sebisa mungkin rapatkan, bariskan, luruskan saf. Jangan cari perbedaan, persempit kita punya perselisihan. Saudara yang dimuliakan Allah, maka 3 poin ini kata Imam Abu Hurairah yang bisa membuat ayah bundamu tersenyum di alam barzakh. Pena malaikat akan menulis engkau min birril walidain, termasuk orang yang berbakti kepada orang tua. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mudah-mudahan nasihat-nasihat ini
bisa kita camkan dalam diri kita. Ingat, seiring waktu berjalan, detik merangkai menit, menit merangkai jam, waktu berlalu, as-sinu yazdad wala umru yankus. Tahun semakin bertambah, tapi hakikatnya umur semakin berkurang. Dan ingat, kita pun akan kembali ke pemparingan. Harta kita sejagat, rumah kita mewah, tanah kita hektaran, yang abadi cuma 1x2, kuburan kita. Kelak anak, cucu dan mantu seluruh keturunan kita akan Allah ketuk hatinya untuk selalu mendoakan kita. Andaikan selama ini kita selalu mendoakan orang tua kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.